Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk berkumpul, walaupun masih dalam keadaan jarak jauh ya, alhamdulillah. Baik, yang terhormat kepada Bapak Yudi Ananta, selaku founder dari Kompas ya, ini dari Konus, maaf. Konus Kompas Nusantara. Terus yang kedua yang terhormat juga kepada Bapak narasumber kita yaitu Bapak Mulyadi Yuliamin. Dan yang pasti yang terhormat, yang terakhir kepada seluruh audiens kita pada malam hari ini. Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu saya Mira Satralia selaku moderator pada diskusi kita pada malam hari ini. Langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Mulyadi Yuliamin untuk menyampaikan sambutannya sekaligus memaparkan materi kita pada malam hari ini mengenai curhat seputar motivasi dan potensi, yaitu mengenai membangun kesadaran melihat. Nah, seperti apakah itu kepada Bapak Mulyadi Yuliamin? Silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak, silakan. Terima kasih Mira, terima kasih Pak Yudi dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mungkin kita cerita santai saja. Saya akan sharing tentang apa itu membangun kesadaran diri. Ini tuh cerita ini tuh adalah series sebenarnya. Awalnya kita sudah bercerita bulan lalu ya, Mas Yudi, kita bicara tentang membangun kesadaran diri dengan napas. Nggak tahu Mas Yudi udah latihan atau belum, atau yang bulan lalu ada yang ikut nggak? Oke. Itu saya bicara tentang membangun kesadaran diri tentang napas. Mungkin bisa dibuka saja karena kita nggak terlalu rame ya, itunya mikrofonnya, jadi kita bisa langsung dialog. Sebelum saya mulai ke membangun kesadaran diri dari sisi mata atau melihat, saya mau tanya dulu teman-teman di sini selain Mas Yudi yang ikut bulan lalu, Mbak Erni, Nova, Mira, sama Asri. Pernah pernah sadar nggak kalau Anda bernapas? Sadar. Sadar. Iya. Sekarang bernapasnya seperti apa? Napas ya? Ke hidung. Enggak, seperti apa? Ritmenya seperti apa? Sadar nggak? Diatur. Ya kan? Jadi bernapas itu jarang kita sadari. Karena itu otomatis. Ya. Jadi ritmenya napas itu seperti apa jarang kita sadari. Nah, ternyata dari bernapas itu kalau kita semakin pelan bernapasnya, itu rasanya akan semakin nikmat. Kalau nggak percaya dicoba aja, napasnya dipelanin. Nariknya pelan-pelan. Tahan sebentar, lalu lepasnya pelan-pelan. Apa yang Anda rasakan? Lepasnya semua dari hidung semua, jangan dari mulut. Tarik pelan-pelan. Ya. Yang mengembang itu dada apa perut? Dada. Hah? Dada apa perut kalau yang mengembang kalau kita narik? Perut. Hah? Kita itu bernapas pakai dada atau pakai perut? Dada. Kita itu bernapas tuh pakai perut. Baru sadar. Oh, selama ini kita bernapas di perut. Tapi kalau dibilang bernapas ya, karena dada itu tertekan, maka kita seakan-akan dada kita. Karena dada itu cuma menyaring oksigen saja. Karena perhatikan kalau Anda lagi terlentang. Ya, terlentang, perhatikan kalau terlentang. Itu napasnya turun naiknya di dada atau di perut? Perut. Nah, itulah yang paling benar. Nanti kalau lagi duduk juga perhatikan. Kalau napasnya tangannya dibuka begini sama ditutup begini, ada beda nggak napas?
Nanti kalau lagi duduk ya, duduknya bersila. Nanti kelihatan bedanya. Kalau Anda naik tangga, napasnya berubah nggak? Habis makan, napasnya berubah nggak? Ada perubahan semua. Tapi kita jarang sadari. Ya, bagaimana kalau Anda lagi nggak enak badan? Napasnya jadi apa? Jadi ngos-ngosan. Tersengal-sengal, tidak beraturan. Tidak beraturan. Semakin kita beraturan bernapas, semakin baik. Ternyata semakin banyak Anda bernapas, ya, semakin pendek usia. Jadi semakin lama kita bernapas, semakin panjang kita bernapas, semakin panjang usia. Karena gini, gampang analogikannya, kalau Anda punya mobil atau motor, sering digas-gas, kelihatannya bagus nggak? Enggak. Cepat rusak nggak? Cepat rusak ya. Iya, tapi kalau mobilnya santai, ya kan? Nah, tapi orang kalau ngegas terus, cepat rusak. Itu juga yang terjadi dengan tubuh kita. Ya, itu yang bulan lalu saya bahas. Nah, hari ini saya akan sharing tentang menyadari cara melihat. Karena tanpa kita sadari, kita itu melihat. Tapi apakah kita melihat dengan mata atau kita melihat dengan yang lain? Sadar nggak? Oke, saya punya. Ini kita bangun. Saya punya presentasinya. Nanti kita ada main-main sedikit. Saya akan sharing. Main mata ya, Pak? Main mata. Iya, main Siap. mata. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ini acara kita malam ini. Nah, ini mata. Membangun kesadaran diri, melihat. Melihat itu dengan mata. Ya. Pada saat Anda melihat sesuatu, apa yang terjadi dengan Anda? Ada yang tahu nggak? Kalau saya melihat sesuatu, melihat apa aja, apa yang terjadi dengan kita? Berpikir, Pak. Ya. Berpikir, satu, apa lagi? Menilai. Menilai, apa lagi? Ingin tahu. Ingin tahu, apa lagi? Ya, banyak hal yang kita tahu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang merasa jijik, ada yang merasa senang. Apakah itu melihat atau bukan? Ya. Itu fungsi melihat atau bukan? Ya, fungsi melihat. Ya. Fungsi melihat. Nanti kita belakang saya kasih tahu. Itu fungsi apa. Oke? Katanya ada seeing it is believing. Benar nggak? Kalau kita bisa lihat, kita percayai. Iya. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Nah, oke, kita lihat yang sekarang. Ini mobilnya tembus apa enggak? Enggak. Ada anjing apa enggak? Kalau dari gambarnya sih kayak tembus ya, tapi bisa saja itu digambar saja Cuma bisnya. gambar itu. Nah, ya kan? Dari sini kita mulai melakukan proses melihat dan tidak melihat. Ya, saya lanjutin. Ini dia berjalannya ngambang apa enggak? Enggak. Pak. Napak. Hah? Itu yang injekan putih itu melayang apa enggak? Iya, melayang. Tidak, Pak, tidak melayang itu. Hah? Itu mungkin ilusi optik ini. Makanya katanya tadi melihat itu seeing is believing. Ternyata hati-hati. Nah, ini mobil-mobil kuno, betul? Ada gedung hebat. Betul ya? Benar nggak ini mobilnya? Betul. Coba kita lihat aslinya. Tuh. Ini Jadi efek kamera ya? Efek kamera. Dan mata kita itu adalah kamera. Kalau kita geser angle-nya, kita akan melihat yang berbeda.
Makanya pernah lihat orang, pernah menyaksikan kecelakaan nggak di jalan raya? Ya, ya. Yang dari depan bilang dia yang nabrak, yang dari belakang bilang si B yang nabrak, terus jadi perdebatan. Kenapa? Karena Anda punya sudut pandang masing-masing. Betul nggak? Nah, ternyata itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali kita ribut tentang sesuatu karena kita melihat. Sadar nggak kita melihat itu? Ya, nggak sadar. Ya, jadi antara sadar dan tidak kita melihat sesuatu itu. Oke, ini bergerak nggak gambarnya? Enggak. Ada yang melihat bergerak nggak ini? Bergerak. Melihatnya pusing, Pak. Coba perhatikan titik di tengah. Nggak usah mikir apa-apa. Lihat aja titik di tengah. Apa yang terjadi? Fokus dengan titik yang di tengah saja. Kayak jurang. Kayak jurang. Apalagi? Semakin lama Anda lihat titik di tengah, semakin lama Anda akan menemukan bahwa pelan-pelan pikiran itu akan hilang. Pikiran yang tadi punya nilai itu akan pelan-pelan tutup. Anda akan melihat apa yang akan terjadi dengan gambar itu. Ya, coba nanti kita lihat lagi berikutnya. Ini katanya gambar adalah worth 1,000 words. Betul nggak? Gambar itu katanya daripada tulisan, gambar itu bisa mendeskripsikan banyak sekali tulisan. Ya, kita lihat gambar ini. Ini gambar apa? Gambar orang, Pak. Wajah. Ya, wajahnya gimana ya? Bisa dari samping, bisa dari depan. Bisa dari depan. Yang mana yang benar? Tergantung fokus kita ya. Mau ngelihat yang mana? Coba ngelihat gambar ini, lihat aja apa adanya. Nggak usah pakai mikir. Apa yang Anda lihat pertama kali? Orang ngadep ke samping atau orang ngadep ke depan? Samping. Orang ngadep ke depan. Samping, Pak. Ada samping, ada depan. Oke. Selanjutnya ini. Ini gambar apa? Gajah. Binatang. Apa aja yang ada di situ? Ada Gajah. Kuda, anjing, monyet. Apalagi? Ada nggak monyet ya? Kuda. Nah, kuda, gajah, anjing, sama tikus ya? Ada monyet tuh. Ada yang melihat monyet, ada tikus. Ada apa lagi? Ada kucing nggak? Ada. Ada ular nggak? Ular. Nggak lihat. Yang garis-garis itu. Ada nggak yang cuma ngelihat warna putih, warna hitam, dan warna? Ada nggak cuma melihat warna saja? Ini kuda. Ya, Oke. Next, kita lihat lagi berikutnya. Ini gambar apa? Baca dan orang main trompet. Saksofon ya, orang main saksofon. Oke, orang main saksofon. Apa lagi? Ada wajah orang. Ada awan nggak sih? Awan. Nggak tahu juga ya. Oke, next kita lihat lagi. Ini gambar apa kira-kira? Wanita lagi menghadap ke belakang. Oke.
Ada lagi? Menoleh. Wanitanya muda apa tua, Mas Yudi? Masih setengah baya kayaknya. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lihat yang lain nggak? Ada penampakan nggak ini? Ada wanita ngadep keluar. Wanita ngadep keluar. Terus ada apa lagi? Wanita itu yang ini kan? Ya. Oke. Ya. Terus selain itu ada gambar apa lagi? Itu kayak burung. Ada nenek-nenek nggak di sini? Sudah ketemu belum nenek-nenek ya? Nenek yang nggak ketemu. Nggak ketemu. Belum. Ini masih mencari, Pak. Coba cari dulu. Neneknya. Ada nggak nenek-nenek? Ini tidak harus indera ke 6 ya, Pak ya? Nih, ini gambar apa? Ini dagunya, ini hidungnya, ini bibirnya. Oh iya. Nah, ada gambar nenek-nenek. Jadi ada gambar cewek ngadep ke sana, ada nenek-nenek ngadep ke sini. Oh. Betul? Oh, nggak? tapak nenek-nenek pakai kerudung. Nenek-nenek pakai kerudung. Betul, ya? Iya. So hanya dengan gambar kita bisa menerjemahkan banyak sekali. Nah, sering nggak kita terjadi keributan dengan hal ini? Sering, Pak. Dalam kehidupan, ya? Banyak Sering. sekali gitu, ya. Nah, ini saya mau lanjutin. Nah, ini dia yang paling sering. Siapa yang benar? Masing-masing benar. Hah? 9. Siapa yang benar Benar. di antaranya? Masing-masing benar. 6, Pak. Kata yang kiri, kata yang sebelah sini. 6. Betul nggak? Yang ini bilang 6. Yang ini 9. 9. Sering nggak kita terjadi dalam kehidupan? Sering. Ya, sering sekali. Sering sekali. Dan hal ini penting apa nggak penting? Banget, penting banget. Penting. Sangat tidak penting. Tapi kita ributin. Banyak sekali. Ya kan? Penting nggak 6 sama 9? Dalam kehidupan kita. Ya ini cuma sebuah gambar, kita ribut kemana-mana. Nah itu. Ya. Oke, next. But the eye see all, dia bilang, mata itu melihat sesuatu, but the mind show us what we want to see. Tadi Mas Yudi bilang, yang kita lihat gambar-gambar itu adalah, itu bukan melihat sebenarnya. Tapi apa? Berpikir. Iya. Karena apa? Yang melihat itu bukan mata kita. Kalau mata kita hanya melihat apa adanya aja. Mata itu bisa melihat kalau ada apa? Ada cahaya. Ada gambar. Ada cahaya. Tanpa ada cahaya nggak akan bisa melihat. Ya kan? Tapi kita bicara tadi 6 atau 9. Itu dari siapa? Kalau anak kecil 2 ini anak kecil yang belum pernah belajar di sekolah, mereka ribut nggak 6 dan 9? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Ya, karena kita jadi itulah makanya bilang bahwa hati-hati. Ada bukan melihat yang sering kita lakukan, tapi adalah berpikir. Itu yang disebut Mas Yudi tadi adalah menilai. Ya, sering nggak kita lihat ada orang lewat, terus kita udah kalau cowok gitu ada cewek lewat, apa yang terjadi? Kebetulan cantik dan seksi, wah begini. Sweet lah. Sweet, ada penilaian, betul kan? Padahal itu wanita saja, ya kan? Nah, sering kita melihat dan itulah yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Oke,
Ini yang terjadi pada saat kita melihat. Ini ada benda, ada objek. Ini ada objek, ya. Dilihat oleh mata. Kebetulan ini fungsinya di mata. Ya, saya pakai kacamata, mungkin teman-teman yang enggak udah. Benda ini pada saat kita lihat di mata, ini teori kalau yang pernah belajar fisika, di dalam mata kita itu dilihatnya terbalik ternyata. Nih. Ya. Jadi apapun yang kita lihat di luar sana itu di dalam mata kita itu terbalik. Lalu ada fungsi di belakang sini yang membalikkan ulang. Nah, itu fungsinya yang ini. Otak. Tapi sayangnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Pada saat dia membalikkan ulang, dia memberikan unsur-unsur tambahan. Unsur apa yang sering terjadi? Kalau kita lihat gambar ini, unsur apa yang sering ditambahkan oleh otak? Ini namanya apa? Otak kita akan bicara, oh ini bunga matahari. Iya kan? Ini bunga matahari. Ini apa namanya? Oh ini gunung. Itu semua ada di sini di otak. Coba kalau dulu kita belum pernah ketemu ini namanya bunga matahari. Kita melihat dan kita akan melihat, oh begitu doang. Nah, saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjutin. Lanjut. Next slide. Oh, kok berhenti slide-nya? Nah, ini yang terjadi. Ini saya mesti hapusin dulu. Nah, ini yang terjadi dengan kita. Objek apa saja itu kita lihat harus ada sinar. Kalau tidak ada sinar, kita tidak tahu. Jadi, kalau Anda mau lihat sesuatu itu di dalam gelap, kita nggak tahu. Lalu mata. Nah, malam ini yang kita akan bahas adalah bagaimana proses melihat. Di sini saja. Ya. Karena kalau sudah masuk di sini, maka inilah yang akan muncul banyak yang namanya stres. Stres itu munculnya ada di sini, bukan di sini. Kenapa di sini nanti akan banyak ceritanya lah. Tapi kita mencoba hari ini bagaimana caranya kita mengembalikan fungsi mata sebagaimana halnya mata. Ya, tadi yang kita bilang ada ini, ada itu, enggak usah. Kita cuma lihat ini fungsi mata sebagaimana mata. Sama halnya tadi, waktu saya bicara tentang napas. Kita harus menyadari bahwa saya bernapas. Ini juga kita akan menyadari bahwa saya melihat. Tanpa ada embel-embel apapun. Ya. Yang tadi melihat perempuan cantik, perempuan nggak cantik, laki-laki ganteng, nggak ganteng, segala macam, yang tua, yang muda, tanpa. Kita hanya sampai di sini saja. Karena kalau yang di sini, ini kita punya kajian sendiri nantinya. Akan panjang ceritanya. Ada Mas Dion nih, Mas Dion udah paham lebih Kak Dion ini lebih paham lagi tentang itu. Oke. Nah, dia bilang how we see, bagaimana kita melihat. Kita apapun yang kita lihat di sini, ya, yang di luar mata ini, itu dilihatnya di mana? Di luar sana apa di dalam sini? Yang tadi kita lihat bunga, itu kita lihat di luar sana. Apa di dalam sini? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kita melihat segala sesuatu yang ada di sana, di luar sana. Saya ngelihat Mas Yudi ini. Saya melihat Mas Yudi itu di luar sana atau di dalam? Dilihatnya di luar, Pak. Dari objeknya di luar. Terekamnya langsung ke dalam otak. Ya, saya tidak pernah melihat Mas Yudi ada di luar sana. Saya hanya melihat Mas Yudi di dalam diri saya. Ya,
Karena apa? Kita nanti masing-masing kalau pun kita ditaruh dengan satu objek, masing-masing punya cara melihat masing-masing tadi kita sampaikan. Nah, jadi apapun yang kita interpretasi yang di luar sana, itu adalah interpretasi kita di dalam. Nah, inilah yang fungsi yang kita bangga-banggakan, yaitu namanya otak. Hari ini kita sekolah hanya sekolah otak. Ya, inilah yang kita buat. Inilah juga yang membuat kita punya banyak nilai. Jadi yang sebenarnya objek itu tidak pernah ada di luar sana. Adanya di dalam sini. Jadi interpretasi orang Indonesia melihat sesuatu dengan orang mungkin di Amerika sana melihat sesuatu, di dalam interpretasinya mereka pasti berbeda. Jadi ada interpretasi. Dia bilang, di mana Sam? Sam hanya dilihat di sini. Saya lihat Yudi ada di sini. Saya lihat Dion, saya lihat hanya ada di sini. Saya hanya melihat itu hanya di dalam otak saya. Tidak ada di luar sana. Oke. Nah, jadi dia bilang ada sinar masuk ke lensa sini. Lensa ini akan ditangkap dan kita akan membatasi di sini lalu dikirim ke otak. Otak yang akan memproses. Nah, proses inilah yang harus kita sadari. Yang tadi macam-macam kita ceritakan itu harus kita sadari. Bagaimana caranya kita melihat segala sesuatu itu tanpa memberikan penilaian apapun. Tanpa memberikan suka atau tidak suka. Ya. Oke. Nah, ini otak punya ini nih dia bilang. Ada sense of smell. Nah, kita bicara sekarang vision. Ada cuma hanya bagian kecil di otak ini. Yang bicara tentang vision. Nanti kita akan bicara yang lainnya. Hanya bagian ini. Tapi alat melihat kita menyadari hanya dari mata. Makanya orang kalau bisa melihat segala sesuatu itu, melihat apa adanya, dia akan banyak melihat keindahan. Ya, semua itu indah. Even itu tai ayam pun dilihatnya indah. Karena apa? Strukturnya sedemikian rupa. Tanpa begitu kita masukin di otak, oh ini tai ayam, bahaya. Tapi kalau kita lihat begitu saja, ya selesai. Dan Anda nanti belajar, kalau Anda melihat segala sesuatu itu apa adanya, Anda lihat apa yang terjadi dalam tension yang ada di dalam diri Anda. Ya. Pernah ngelihat jalanan macet? Atau pernah di jalanan macet? Pernah. Sering ya? Sering. Enak nggak di jalanan macet? Nggak enak, Pak. Nggak enak. Oke, sekarang Anda di jalanan macet, lalu sekarang Anda coba, pernah naik pesawat kan? Naik pesawat udara, lu lihat dari pesawat, ngelihat jalanan macet. Indah nggak? Malam Ya, hari indah. terutama dengan lampu-lampunya. Keren kan? Keren. Iya. Bayangkan Anda di dalam situ Anda merasa stres, tapi begitu Anda keluar lihat, wow keren banget. Gambar-gambar di TV-TV di mana-mana nunjukin lampu-lampu keren. Ada yang lampunya merah, ada yang lampunya kuning. Kalau begitu kita naik ke tempat yang lebih tinggi, kita akan melihat perspektif yang berbeda lagi. Ya kan? Nah, sama halnya Anda naik di gedung atau di lantai bawah. Lalu Anda naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, Anda akan menemukan perspektif yang berbeda-beda. Sama halnya juga Anda di kantor. Waktu jadi staff, Anda cuma ngerjain A. Begitu naik jadi manajer, oh ada lagi. Terus makanya presiden direktur atau presiden itu melihatnya tuh dari atas tempat yang tinggi. Dan dia akan melihat segala sesuatunya. Nah, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia untuk melihat apa adanya. Karena kalau dia sudah mulai melihat dengan preferensi, makanya jadi akan kacau balau. Oke? Next. Saya bilang bahwa clarity come from engagement, not a thought. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita melihat segala sesuatu itu apa adanya, kita akan menemukan clarity, kejelasan. Ya. Tapi kalau kita melihat itu dari pikiran kita akan menemukan banyak hal yang tidak jelas. Tadi yang 6 dan 9, kita akan berantem. Tapi kalau kita melihat itu hanya satu garis saja, hitam dan putih, nggak akan ada keributan. Dan kita akan tenang melihatnya. Kalau kita lihat bunga, apa adanya bunga?
Kita akan jauh lebih mudah. Nah, kemampuan ini nggak tahu apa yang terjadi adalah waktu kita masih kecil, kalau Anda punya anak kecil di rumah, perhatikan anak-anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun. Apapun yang dia lihat, itu dia lihat dengan bersungguh-sungguh. Dan keinginan tahunya tinggi. Tapi begitu di atas 6 tahun, 7 tahun, begitu otaknya sudah mulai jalan, udah mulai males dia ngelihatnya. Kenapa? Karena sudah punya banyak persepsi yang diberikan oleh orang tuanya dan sekitarnya. Hati-hati itu bahaya. Ini nggak beres, itu nggak beres. Ya kan? Sekarang Mbak, kalau saya sering jalan ke pedesaan, anak-anak di desa itu main dengan kerbau, ada tainya biasa-biasa aja. Tapi begitu anak kota dibawa main dengan kerbau, mau nggak dia main naik-naik kerbau? Nggak mau. Karena kotor katanya. Karena ada persepsi yang dibuat. Padahal itu indah. Oke. See the world with new eyes every day. Jadi kalau kita tidak melihat dengan pikiran, maka kita akan menemukan hal yang sama yang kita lihat itu setiap hari itu menyenangkan. Dan setiap hari terlihat baru. Ya, kita lihat di rumah saya banyak tai cicak. Ya, mungkin di rumah Anda juga sama. Saya lihat, oh biasa-biasa aja, dan saya lihat kok bisa ya cicak itu di sini, tainya begini, curiosity kita akan muncul. Kok ini dia ada yang keras, ada yang lembek, curiosity itu akan muncul terus tiap hari. Sama juga kalau saya ketemu Mas Yudi, malam ini saya baru kali ini ketemu Mas Yudi. Kalau saya sudah punya persepsi, oh Yudi itu begini orangnya. Besok dia datang, sama nggak persepsi saya? Saya akan anggap dia yang sama, Yudi yang kemarin, yang begini-begini. Padahal Yudi yang kemarin sudah lewat. Yudi hari ini mungkin jauh lebih baik. Nah, ini yang kita hilangkan. Jadi, kita melihat dunia itu setiap hari itu selalu new. Kalau kita melihat sesuatu yang selalu baru, apa yang muncul di dalam diri kita? Ayo, silakan. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan apa lagi? Kalau kita melihat sesuatu yang baru itu biasanya apa? Ada yang lain? Mana yang lain? Excited. Ya. Hari ini kita excited nggak ngelihat sesuatu itu? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Karena apa? Ada yang lain? Kalau kita excited, menyenangkan, hidup kita akan jauh lebih enak atau enggak? Lebih enak, Pak. Coba lihat, paling gampang kita belajarnya dari anak kecil. Anak kecil itu bangun tidur, pernah ngeluh nggak? Siapa yang punya anak kecil? Hah? Oke, gini aja saya tanya. Siapa yang di sini pernah kecil? Pernah. Waktu Anda masih kecil, apakah Anda masih ingat nggak Anda setiap hari excited? Iya. Waktu Anda masih kecil, begitu hujan turun, Anda pengen masuk rumah atau keluar rumah? Keluar rumah. Hari ini kenapa masuk rumah ya? Karena beda kondisinya. Padahal hujannya sama juga, nggak ada bedanya. Karena apa? Kita sudah mulai meletakkan banyak hal yang ada di luar sana dengan persepsi-persepsi yang kita buat. Ya, waktu kita masih kecil, saya masih ingat waktu saya masih kecil, ibu saya suka marahin. Kenapa? Begitu ketemu air becek-becek, saya pasti main. Betul nggak? Pasti mainin air becek-becek. Oh, basah semua, ketawa-ketawa. Hari ini kita main becek-becek kan nggak? Enggak. Takut kotor, Pak. Takut kotor. Kalau yang perempuan malu nanti kalau ada cowoknya lihat. Betul nggak? Itulah. Padahal itu hal yang biasa. Jadi kita sudah mulai tidak menemukan hal-hal yang baru karena kita sudah tidak melihat dengan mata kita lagi, tapi melihat dengan pikiran kita. Ini yang harus kita pelajari. Oke, ini caranya kerja dari sense. Kemarin kita kan ngomong tentang napas, sekarang kita ngomong tentang mata. Oke, lalu besok nanti saya akan lanjutkan dengan mulut.
Setelah itu telinga, baru rasa. Baru yang terakhir, baru saya akan membahas tentang ini. Ini yang paling menarik nantinya adalah karena ini paling sering dan paling seneng. Hari ini kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah segala macam hanya di sini doang fokusnya. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan atau apa? Nggak apa-apa, santai-santai aja kita terbuka kok. Ada nggak? Saya kembalikan ke moderator. Materi saya basically udah hampir selesai. Ya, Dewira. Baiklah, ini baik untuk para audiens, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Wah, nggak ada pertanyaan kayaknya. Saya Pak, boleh. Ya, boleh, silakan. Saya Pak Doni Pak. Ya, silakan. Saya pernah dengar ada satu terapi namanya mindfulness. Nah, ini apakah sama Pak dengan mindfulness? Mindfulness. Oke, saya tanya sama Mas Doni. Mas Doni, bahasa mind itu artinya apa? Pikiran. Full apa artinya? Full, penuh. Kalau pikiran penuh, apa yang terjadi dengan Anda? Apa yang terjadi? Anda mau mainnya penuh atau mau mainnya empty? Mindfulness. Nggak tahu nih Pak, enaknya. Enggak, saya tanya. Sekarang gini, kamu mau punya banyak pikiran atau mau nggak punya pikiran? Oh, nggak punya pikiran Pak, jadi nggak ada beban gitu kan. Betul. Jadi orang cerita mindfulness itu bicara tentang bagaimana mengolah pikiran. Ya, kalau saya lebih condong gini, bagaimana saya tidak mikir sama sekali. Ya, sekarang gini, kalau Anda banyak mikir, Anda pinter apa stres? Stres Pak. Stres. Masih stres. Nah, mau yang mana? Mau stres atau santai-santai aja? Santai aja Pak. Udah. Masih hidup. Iya kan? Jadi kenapa? Fungsikan mata sebagaimana fungsinya mata. Lihat apa adanya. Karena apa? Kalau Anda melihat sesuatu dengan pikiran, apa yang terjadi dengan pikiran Anda? Pikir terus kan? Pikir terus. Jadi banyak pikiran. Banyak sekali pikirannya. Banyak pikiran senang apa enggak? Enggak Pak. Enggak jadi, ada. Jadi stres Pak. Jadi stres. Iya kan? Betul. Nah, ini Mas Doni ini Chief of Academy Officer. Itu apa artinya? Kepala akademik Pak. Ya, semacam kepala sekolah. Kepala sekolah kan? Nah, sekarang gini, Anda akan lebih gampang ngajar kalau Anda nggak punya banyak pikiran, atau lebih gampang ngajar kalau punya banyak pikiran? Lebih gampang kalau tidak punya banyak pikiran Pak. Iya. Coba sekarang mau ngajar. Waduh, ngontrak apa di rumah sendiri? Ini rumah orang tua Pak. Oke. Rumah orang tua, belum punya rumah sendiri. Mikir lagi kan? Udah nikah atau belum? Sudah Pak. Udah nikah, punya anak belum? Anak 2. Beli susu, mau anak sekolah, terus mikir banyak sekali. Bisa ngajar nggak? Susah Pak, jadi nggak fokus. Susah. Iya, nggak fokus kan? Ya. Jadi pada saat Anda fokus, adalah Anda tidak punya pikiran. Sama halnya Anda melihat. Begitu Anda menghilangkan pikiran-pikiran itu, Anda akan melihat itu dengan mudah. Kalau ditanya apakah ini mindfulness, saya bilang bukan. Ini bukan mindfulness. Saya tidak bicara tentang bagaimana mengolah pikiran. Tapi saya hanya bicara bagaimana Anda memfungsikan fungsi mata untuk alat penglihatan. Hanya itu aja. Jadi hari ini kita banyak lost track dengan mata itu adalah alat penglihatan. Ya kan? Oke, gitu kira-kira Mas Doni. Siap. Jawab nggak? Ya, terjawab Pak. Terjawab. Oke. Ada lagi nggak? Saya Pak. Ya. Jadi gini Pak, kita melihat pasti sudah apa yang kita lihat pasti kan nyambung ke pikiran gitu kan. Nah, entah itu yang kita lihat itu positif kayak atau negatif teh,
bagus, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, maksud saya, bagaimana ketika kita, bagaimana trik ya atau tips kita bisa memanage diri kita sendiri ketika kita melihat, kita arahkan pikiran itu ke positif lah, istilahnya seperti itu. Jadi, dan juga tidak apa yang kita lihat tidak langsung ke otak itu, jadi pikirannya bercabang, banyak yang kita pikirkan gitu. Nah, kita kan perlu apa yang kita lihat ya tidak perlulah dipikirkan terlalu panjang, nah, begitu. Apakah setiap manusia memang wajar ya Pak? Apa yang kita lihat terus kemudian di otak diolah terus akhirnya bercabang-cabang, banyak yang dipikirkan gini. Sedangkan kita juga dibatasi oleh waktu, begitu kan? Ketika kita melihat seandainya sesuatu yang kita lihat itu nggak terlalu impact ke kita, nggak berguna, nggak bermanfaat, ya udah kita alihkan ke yang lain atau kita abaikan, atau seperti apa menurut Pak Mulyadi? Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat, kita menggunakan mata. Apa yang disampaikan oleh Mas Yudi adalah Anda melihat menggunakan pikiran. Ya, ada beda banyak kan? Ya, tadi baik tidak baik itu adanya di mana? Di pikiran. Di pikiran. Iya. Sekarang bagaimana caranya melihat? Mungkin bagaimana caranya kita melihat tanpa harus menggunakan otak? Ya. Anda lihat saja objek itu. Biarkan mata Anda melihat beberapa saat. Lihat aja fokus. Jangan kemana-mana. Lama-lama pikirannya akan hilang. Disitulah Anda akan melihat. Ya. Jadi kalau pernah main ngelihat kopi yang didiamkan, lama-lama turun kopi. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kita fokus, lihat aja, diam tanpa bergerak, lihat ke sana, udah. Coba Mas Yudi lakukan itu, kalau gampang lihat benda apa aja, itu lama-lama akan turun dan Mas Yudi akan melihat, wow, ada wow-nya. Amazing. Dari karena apa? Setiap yang diciptakan ini itu semuanya menakjubkan. Jadi jangan kita bicara bahwa ini penting buat saya, ini nggak penting. Semua itu penting. Semua. Apakah ada yang baik dan buruk? Jawabnya nggak ada yang baik dan buruk. Karena begitu Anda bicara baik dan buruk, Anda membebani pikiran Anda dengan dua hal. Yang mana baik? Ini yang baik, ini yang buruk. Nanti ketemu sama orang lain. Menurut saya ini baik. Enggak, ini menurut saya buruk. Anda akan punya clash. Tapi kalau Anda lihat aja apa adanya, nggak usah pakai ngomong kemana-mana, Anda akan engage, akan merasa menjadi bagian daripada itu. Itu yang paling penting. Nah, tapi itu jarang sekarang dilakukan oleh orang-orang. Itu enggak? Sekarang kita melihat apa kepentingan yang kita miliki. Kalau nggak penting, gue nggak lihat. Iya kan? Ya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, yang saat malam ini itu saya mengajak bahwa tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini. Semua penting. Lihatlah semuanya. Begitu Anda lihat segala sesuatu itu dengan apa adanya, Anda akan melihat banyak sekali keajaiban. Dan itu membuat Anda menjadi kurius. Nah, kalau Anda pengen tahu luar biasa, dan itu sesuatu yang baru setiap hari, apa yang terjadi dengan Anda? Ya, seperti anak kecil. Wah, gue pengen lihat lagi, pengen lagi. Dan penasaran ya. Penasaran. Dan apa yang terjadi? Anda akan semakin membuilding diri Anda menjadi seseorang yang pengen tahu banyak. Nah, pengetahuan itu menjadikan Anda stres. Banyak belajar, banyak stres. Terbalik, maksudnya pengetahuan itu membuat Anda menjadi lebih enak. Sekarang gini, Mas Yudi nyetir mobil apa enggak? Ya, iya Pak. Sudah pandai nyetir mobil? Sekarang? Enggak. Sekarang, Pak. Nyetir mobil enggak di rumah? Nyetir mobil, biasa aja belok. Harusnya. Jadi harusnya penambahan pengetahuan kita itu bukan membuat kita stres, tapi membuat kita menjadi lebih percaya, lebih yakin, lebih bisa kontrol. Gitu. Jadi prosesnya caranya adalah Anda fokus 1 menit, 2 menit di dalam satu objek itu. Jangan pindah-pindah dulu.
Oke? Siap. Itu Siap. kira-kira. Ya, Mas Yudi. Ya. Terima Ada kasih. lagi nggak? Terima kasih. Misi Pak, mau tanya, boleh? Ya, boleh. Ada pendapat bahwa mata itu jendela dunia. Bagaimana Bapak menjadi menjelaskan hal itu? Ya, Kalau dari mata hal itu itu kan, dari hal itu kalau kelihatannya itu bukan matanya, tapi pikiran kita yang jadi jendela dunia. Bukan sudut pandang kita yang jadi jendela dunia, bukan dari mata kita. Gimana menurut Pak Mulyadi? Jadi gini, kita bisa melihat satu objek itu kalau kita punya mata. Ya, kita tidak akan bisa melihat satu objek kalau kita tidak punya mata. Makanya dibilang mata itu jendelanya untuk membukakan kita untuk melihat objek. Nah, bagaimana objek itu Anda tangkap, itu hanya ada di dalam pikiran Anda. Ya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana membuka jendela itu. Ya, kalau Anda buka jendela di rumah, jendelanya kebuka, Anda bisa ngelihat banyak kan? Tapi kalau Anda jendelanya nggak dibuka, yang ada hanya di dalam pikiran saja. Anda nggak tahu persis apa yang terjadi di sana. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan orang buta? Apakah dia bisa melihat? Bisa nggak orang buta melihat? Pakai rasa yang mungkin. Insting dia mungkin. Dia karena ini kan indera. Indera itu adalah alat untuk membantu kita survive, bertahan hidup. Orang buta dia akan melihat dengan cara lain. Ya. Ya. Biasanya orang-orang yang penglihatannya kurang, buta, tajam sekali. Ya kan, dia bisa mendeskripsikan objek, tapi objeknya dia sama objeknya kita belum tentu sama. Karena kan dia nggak bisa melihat kalau ada, sebetulnya ini buah jeruk ini, dia nggak bisa lihat buah jeruk, cuma dia tahu ini kira-kira begini karena dia lihat dari indera yang lain yang hidup. Pernah ngelihat orang buta nyetir mobil? Ada juga. Ya. Ada film kan pesulap itu juga kan punya indera untuk sampai ditutup matanya dia kan. Padahal dia bisa melihat kan gitu. Ada orang yang buta nyetir mobil, ada. Hari ini ada mobil jalan sendiri, nggak ada setirnya, nggak ada nyetirin, otonomus namanya. Ya, jadi ingat saja bahwa mata itu adalah jendela. Tanpa ada mata kita nggak bisa lihat. Tapi yang harus Anda cermati adalah sadari bahwa apapun yang Anda lihat itu adanya di dalam pikiran Anda. Saya lihat Anda, tidak ada, saya kan nggak tahu Anda seperti apa, tapi pikiran saya mengkonstruk bahwa ini adalah Yansa. Iya. Ya. Nah, lalu yang berikutnya saya lakukan apa? Biasanya yang saya lakukan, yang satu orangnya begini, orangnya begitu. Nah, itulah yang jadi yang nggak boleh. Karena kalau saya begitu, saya akan mempunyai label terhadap Anda. Yang satu begini, awas loh, hati-hati loh. Nah, yang ini yang harus kita mulai sisir. Yang saya potret, cekrek, begini orangnya. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi? Terima kasih ya Pak Yansyah tadi ya. Ya, Ibu Farida siapa nih? Ibu Dwi Intan, boleh kalau mau nanya. Bapak Yandri? Oke. Kalau atau Bernie mau tanya. Ya Mbak Erni. Boleh. Atau lanjut? Oke, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit praktis latihan ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba. Yang tadi saya sampaikan ke Mas Yudi. Bahwa coba latihan untuk melihat segala sesuatu itu dengan fokus. Jadi lihatlah sesuatu itu, berhenti, perhatiin. Berhenti, perhatiin. Anda sadari bahwa pada saat Anda melihat, kalau ada muncul, begini, begitu, sadari aja. Sampai Anda menemukan bahwa tidak ada lagi di dalam pikiran Anda bahwa, dia begini, dia begitu, nggak ada. Begitu itu hilang, Anda akan melihat, inilah yang saya lihat. Nah, latihan dengan itu setiap hari, dari hal-hal yang sepele,
Anda akan mulai punya ketajaman penglihatan. Gitu loh. Saya pun masih belajar. Nanti akan tajam. Oh, ini di sini. Oh, ini begini. Oh, ini. Lalu akan muncul curiosity. Kalau ini tuh begini, ini mengapa ya? Lihat lagi. Lihat lagi. Terus. Tapi kalau begitu Anda sudah punya penilaian, Anda akan berhenti. Nah, yang itu yang harus kita mulai konstruk ulang. Oke? Itu aja. Latihannya 1 menit, 2 menit cukup. 1 menit, 2 menit udah cukup. Nggak usah lama-lama. Gimana? Nah, Pak, apakah insting yang kuat itu bermula dari penglihatan yang tajam, Pak? Menurut jenengan gimana? Insting yang tajam? Insting itu ya. apa? Insting apa ya istilahnya? Feeling. Intuisi. Intuisi ya, seperti kita tahu bahwa ini akan terjadi gitu umpamanya. Nah, apa itu berawal dari penglihatan kita yang tajam. Oke. Jadi kalau Anda refer insting itu sebenarnya lebih ke mode survivalnya kita, manusia. Ya, manusia itu punya insting. Insting yang paling gampang manusia itu adalah contoh yang waktu insting yang muncul pada anak bayi adalah makan, minum susu. Itu insting. Jadi itu kalau Anda refer ke situ. Lalu apa yang terjadi dengan dia dengan mengamati itu? Akhirnya dia memahami bahwa oh ini tuh ada ini, oh ini tuh ada ini. Maka dia akhirnya jadi pelukis yang hebat. Orang yang pertama kali buat tank, memetakan kota di Itali, dia. Sama halnya dengan orang-orang pintar seperti Einstein, mereka melakukan pengamatan, diamatin, dilihat. Hari ini kita kurang melakukan pengamatan. Kita hari ini banyak yang profesinya jadi jaksa atau jadi hakim, melakukan penilaian. Betul nggak? Kita sering sekali melakukan penilaian hari ini, tidak melakukan pengamatan. Nah, ya dengan mata itu kita bisa melakukan pengamatan. Oke? Yep. Itu Mas Yudi. Oke. Yep. Tadi ada yang saya lihat Mas Yandri mau tanya lagi. Ya. Ya, gimana? Yandri, silakan. Di unmute. Ya, di unmute dulu itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya telat hadir tadi karena saya ngajar dulu Pak. Waduh, banyak. Ngajar kursus dulu Pak ya. Begitu anak-anak bubar saya langsung masuk kembali. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya. Saya awalnya sangat tertarik dengan judul, bukan judul Pak ya, tapi narasumber disebutkan nama Bapak. Kemudian di sini ada kalimat penikmat kehidupan. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya, Pak. Penikmat kehidupan ini dengan relasinya dengan dengan cerita kita malam ini tentang penglihatan itu apa kira-kira? Iya, melihat. Iya, Pak. Melihat dengan penikmat kehidupan. Lumayan nih, Pak. Luar biasa nih penikmat kehidupan, Pak. Ya, Pak, senang-senang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin Mas Andri saya tanya. Bahas Mas Andri hidup ini tujuannya apa? Iya, Pak. Tujuan hidup tentu ingin sukses itu apa maksudnya? Sukses dalam arti kata kita bisa menyelesaikan semua sesuatu dengan Oke, kalau Anda sudah bisa menyelesaikan segala sesuatunya, apa yang Anda rasakan? Menikmati kehidupan, Pak. Jadi siapapun di dunia ini harus menikmati kehidupan. Kalau enggak, dia ngapain hidup? Anda ngajar, Anda nikmatin nggak? Ya, kalau Anda nikmatin pengajarnya, Anda udah cari kerjaan lain.
Ya. Ya, Kalau Anda nggak benar. nikmatin mengajarnya, murid-murid pun bosan. Betul. Jadi hidup kita ini, saya memberikan, saya bahwa saya hanya punya satu, yaitu hidup. Saya kaya belum tentu, punya lebih banyak belum tentu, tapi saya pasti mati. Sebelum saya mati, apa harus bisa saya lakukan? Hanya nikmati proses dari saya menunggu mati. Betul. Nikmati. Sekarang gini, Mas Andi pengen jadi, saya belum saya mati, apa yang harus bisa saya lakukan? Nggak bisa, percuma. Simpel kan? Sekarang gini, punya rumah, punya uang banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Enak nggak? Dikejar-kejar pajak, dikejar-kejar pajak, dikejar-kejar. Nggak punya. So, nikmati. Kalau bisa, apapun yang Anda lihat, Anda nikmati. Napasmu masih untuk napas sekarang, mati napas itu. Karena begitu napasnya sudah nggak ada, yang namanya rumah besar, mobil mewah, uang bertriliun bisa dinikmati? Nggak bisa. Seminar atau narasumber itu mengatakan pandai membaca pikiran orang dari gerak tubuh. Itu ada kaitan nggak dengan cerita kita penglihatan tadi, Pak? Penglihatan fokus beberapa menit tadi, Pak. Saya nggak tahu apakah bisa membaca gerak tubuh atau enggak. Tapi yang saya tahu gini, kalau saya mengamati sesuatu, setidak-tidaknya saya punya curiosity. Saya punya curiosity. Saya punya keingintahuan. Itu yang saya tahu. Apakah nanti keingintahuan saya itu menjadi punya kemampuan untuk bisa melihat gerak-gerik tubuh Anda, bisa membaca pikiran Anda, saya nggak tahu. Tapi yang pasti buat saya adalah begitu saya mengamati, ada curiosity, ada keingintahuan. Reading, saya nggak, karena apa, otaknya dia sama otak saya bagaimana cara pernah saya ikut pelatihan NLP, Neuro Language Program. Kita mengarahkan orang begini. Saya bilang, untuk apa? Untuk apa saya mengarahkan Anda untuk ngikutin saya? Nggak ada gunanya. Betul nggak? Kalau saya bisa menikmati apa yang saya omongkan, saya bisa menikmati kehidupan saya. Kamu mau ikut saya silakan, nggak mau ya udah. Kan hidup saya sendiri kok. Apa gunanya kalau Mas Yandi bisa main reading gitu, bisa baca pikiran saya, apa gunanya? Pengalaman Pak. Biasanya saya kalau ngajar itu saya lihat situasi anak beberapa saat seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah anak-anak ini saat itu kan Pak itu membaca pikiran Pak ya, cuma melihat situasi ruangan sebelum mengajar. Anda melakukan pengamatan kan dengan mata seperti yang Bapak sampaikan tadi, betul itu Pak. Itu Anda sudah lakukan. Oh, ternyata anak-anak saya, murid saya ini sekarang lagi sibuk main game. Betul, Pak, betul. Kalau saya ajarin dia matematik, sekarang mereka pasti nggak mau. Tapi kalau saya ajarin dia main game, mereka pasti tertarik semua. Anda sudah menilai lulu, beres, segala macam. Yang ada Anda emosi. Jadi Anda sudah melakukan, sebenarnya kita ini semua sudah melakukan hal ini. Makanya tadi saya judulnya adalah membangun kesadaran. Karena kita kadang-kadang banyak waktu yang tidak sadar. Anda sadar nggak Anda lagi ngobrol sama saya?
Sadar, Pak. Ya kan? Betul kan? Nah, Sangat tertarik, Pak. Cerita Bapak tadi makanya masuk gini, sekali, Pak. nomor satu yang kesadaran yang harus adalah kesadaran nafas. Ya, sadar nggak ada nafas sekarang? Bagaimana ritme nafasnya? Kan enggak, ya. Itu harus Anda mulai sadari bahwa oh, saya ini bernapas. Kalau satu hari nanti Anda tidak bernapas, Anda nggak perlu menyadari yang lain-lain. Betul nggak? Ya, Anda tidak perlu menyadari melihat, menyadari mendengar, nggak perlu. Karena saya mulai waktu itu adalah dengan kesadaran nafas. Nanti pelan-pelan Anda belajar menyadari nafas. Oh, kalau saya lagi duduk, napasnya seperti apa? Kalau saya lagi ngajar, napasnya seperti apa? Kalau saya lagi makan, napasnya seperti apa? Pelajari itu, perhatikan itu. Karena itu akan dampaknya besar sekali dalam kehidupan Anda. Anda akan memulai membangun kesadaran-kesadaran yang lain. Oke? Itu Mas Yandri, kejawab? Ya, Sama-sama. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya. Baik, ada lagi bertanya? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mulyadi sudah menjelaskan kepada audiens tadi. Dari Bapak Yandri, terus Bapak Yansa tadi ya, banyak ya. Bapak Yudi juga. Ada lagi nih yang mau bertanya? Atau mau sharing juga nggak apa-apa. Pengalamannya seperti apa? Silakan, nggak usah malu-malu gitu. Ya. Ayo, Mbak Erni, siapa? Ibu Dwi, Ibu Dwi. Oke. Kalau nggak ada, mungkin karena itu jam 8 ya. Oke. Saya jam 9. 9. Oke. Bulan depan Mas Yudi saya akan bicara tentang membangun kesadaran mulut. Ya. Oh, mulut. Karena mulut itu adalah sesuatu yang ini saya share. Jadi dari mata bukan turun ke hati ya, Coach ya, tapi dari mata turun ke mulut ya. Kalau turun ke hati saya bingung, karena hati bukan panca indera saya. Jadi kita menuliskan ya, karena gini. Tapi kenyataannya memang orang melihat, terus setelah itu mesti bicara. Karena belum pernah ada orang melihat, lalu bahaya. Jadi mulut itu punya banyak fungsi, cuma nanti kita pelajari sama-sama apa sih fungsi yang utama dari mulut. Karena intake di dalam manusia itu hanya dua, intake udara sama intake makanan. Ya, yang lain nggak ada intake yang lain. Nah, kalau udara kita tadi, kalau intake udara sudah nggak bekerja, maka yang lain nggak perlu kita bahas. Nah, kalau intake udara masih bekerja, maka kita akan bahas intake berikutnya, yaitu ini akan lanjutin. Nah, ini kira-kira kalau Anda mau ikutin, saya ada IG, namanya Mulyadi Yuliamin. Kadang-kadang saya posting, kadang-kadang enggak. Lalu menikmati kehidupan, tadi sudah saya jelaskan ke Mas Yandri, bahwa saya hanya punya satu ini saja, yaitu hidup. Belum habis waktunya, jadi selama hidup ini saya mau nikmati dulu. Jangan nanti, karena orang selalu mau, nanti kalau saya sudah punya ini, punya itu, baru mau dinikmati. Sayang, kenapa? Begitu, takutnya nggak nyampe, itu aja. Ya, oke. Dari saya sedemikian rupa. Pak, foto bersama dulu sebelum ini. Pak Doni. Siap. Pak Doni. Ya, monitor. Siap. Ini tapi kameranya di belum 86. belum kelihatan semua ini. Oh, minta tolong kamera dibuka dulu. Dibuka dulu teman-teman. Kameranya, maksudnya kita biar kompak ya. Ya.
Karena ini dari kelihatan dari sekarang kan dari mata ya, semuanya harus kelihatan mata. Betul, betul. Gimana? Ada yang belum terbuka, Pak Doni? Banyak ya? Mungkin koneksi masih banyak saya yang belum terbuka. Iya. Semua sudah terbuka, cuma koneksi saya kurang bagus, jadi tidak kelihatan nih Mas Yudi. Nggak apa-apa ya? Ini saya ambil sini. Sebentar, ya. Boleh, Pak Mulyadi. 2, 3. Ya. Udah saya ambil. Alhamdulillah. Ya, nanti Punten saya Pak Mulyadi ya. Punten. Begitu. Ya, sama-sama. Ada ini Pak Gut, quote malam ini sebelum kita tidur istirahat mungkin biar ini quote-nya. Ya, malam ini coba belajar untuk satu sebelum tidur, kan biasanya ngadep ke atas ya. Coba lihat apa yang ada di atas sana. Pelan-pelan Anda perhatikan dengan mata sebelum menutup mata. Tapi jangan lupa bernapas ya. Lihatin itu terus lupa bernapas, repot. Itu aja. Lakukan hal ini tuh simple aja, nggak usah mikir yang terlalu jauh. Ya, karena seterusnya saya nggak sanggup untuk bicara tentang yang wah kemana-mana, tapi saya teman semua, mohon maaf kalau ada yang salah. Malam. Siap, Mbak Mira.